Halo, apa kabar semuanya? Siang ini saya kembali membagikan motovlog dari kawasan Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyusuri jalan di kawasan Kampung Kelayan. Kampung ini cukup terkenal dengan penduduknya yang padat, jalan yang ramai, serta kondisi jalur yang kadang lebar dan kadang sempit, sehingga menciptakan keunikan tersendiri bagi kawasan Kelayan. Mungkin bagi kalian yang tinggal di Banjarmasin, sudah tidak asing lagi mendengar atau melihat suasana di sini. Namun, untuk kalian yang belum pernah tahu, ikuti terus perjalanan ini. Dan jangan di-skip, karena saya akan mengajak kalian melihat lebih dekat suasana khas Kampung Kelayan A dan Kelayan B yang dipisahkan oleh Sungai Kelayan. Jadi, tetap ikuti perjalanan ini sampai selesai agar kalian bisa merasakan bagaimana suasana menyusuri jalan di kawasan Kelayan. Setelah tadi melewati Jalan Es Tubun, kemudian saya belok ke arah kanan melewati Masjid Muhammadiyah Kelayan. Suasana jalan langsung terasa berbeda dibandingkan jalan sebelumnya. Biasanya kawasan ini dikenal cukup padat dengan lalu lintas kendaraan dan aktivitas warga. Namun siang ini justru terlihat agak sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas, membuat suasana jalan terasa lebih lengang dari biasanya. Meskipun begitu, ciri khas kawasan Kelayan B tetap terlihat jelas. Deretan rumah penduduk berdiri rapat di sisi jalan, ditambah dengan warung-warung kecil, serta toko yang sebagian masih buka. Sesekali juga tampak warga duduk santai di depan rumah, menikmati suasana siang yang tenang. Bisa dibilang kondisi jalan yang agak sepi seperti ini memberi kesempatan untuk lebih nyaman menyusuri Kelayan B, tanpa harus terlalu sering berhenti atau mengurangi kecepatan. Namun tetap saja kewaspadaan tetap diperlukan, karena jalan yang sempit membuat kita harus selalu berhati-hati saat melintas. Namun, berbicara tentang Kelayan B, tidak lengkap tanpa menyinggung kisah yang pernah terjadi di masa lalu. Kawasan ini menyimpan sejarah kelam dengan peristiwa yang dikenal sebagai Jumat Kelabu pada tahun ke-1997. Saat itu perkelahian massal berkembang menjadi kerusuhan besar, disertai pembakaran di sejumlah titik di Kelayan. Peristiwa tersebut meninggalkan luka mendalam bagi warganya, dan masih diingat sebagai salah satu bagian penting dalam sejarah sosial Banjarmasin. Di balik kisah kelam itu, Kelayan juga punya sisi lain yang lebih positif. Sejak dulu kawasan ini dikenal dengan aktivitas, ekonomi tradisional dan kehidupan. Pada masa kolonial Belanda, Sungai Kelayan ramai dengan aktivitas perkayuan. Banyak log kayu dialirkan melalui Sungai Kelayan, menjadikan kawasan ini salah satu pusat kegiatan ekonomi berbasis sungai. Jadi, selain terkenal dengan jalan sempit dan permukiman padat, Kelayan juga menyimpan cerita panjang tentang dinamika sosial, ekonomi, hingga sejarah yang membentuk identitas kawasan ini sampai sekarang. Kalau kita melihat Kelayan hari ini, mungkin yang terbayang adalah jalan sempit, rumah padat, dan suasana ramai khas Banjarmasin. Tapi ternyata, kawasan ini juga punya cerita panjang sejak zaman kolonial Belanda. Dulu, sekitar tahun 1930-an, Kelayan masih berupa hutan luas. Tanahnya dimiliki oleh seorang pengusaha Belanda bernama Tuan Brouwers, yang mendapatkan hak pengelolaan tanah atau erfipok dari pemerintah Hindia Belanda. Karena lahannya sangat luas, dia menunjuk beberapa orang lokal sebagai mandor untuk mengatur dan menyewakan tanah kepada masyarakat. Namun, seiring waktu muncul masalah. Para mandor ini tidak hanya menyewakan tanah milik Brouwers, tapi juga tanah pemerintah yang berada di sekitarnya. Akibatnya, banyak petani merasa dirugikan. Bahkan ada kisah seorang petani bernama Sohed yang sempat diusir secara sepihak dari lahan yang sudah ia garap. Kasus ini sempat ramai dan sampai dibawa ke pejabat kolonial pada tahun 1932. Selain soal tanah, wilayah Kelayan juga berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi tradisional di Banjarmasin. Di sekitar Jalan Ulin yang sekarang dikenal sebagai Jalan Jenderal Ahmad Yani, pernah ada pasar bernama Pasar Sungai Punggu. Pasar itu kemudian pindah ke Pal 7 dan lebih dikenal dengan nama Pasar Ahad atau Pasar Kertakhanyar. Semua ini menunjukkan betapa eratnya hubungan masyarakat Kelayan dengan sungai, lahan pertanian, dan kegiatan ekonomi sejak dulu. Jadi, kalau sekarang kita menyusuri Kelayan dengan suasana kampung kota yang padat, sebenarnya di balik itu tersimpan sejarah panjang tentang tanah, sungai, dan kehidupan masyarakatnya dari masa ke masa.
Sekarang ketika kita menyusuri jalan Kelayan B, suasana memang terasa sangat berbeda dibanding cerita masa lalu. Dulu kawasan ini hanyalah hutan dan lahan garapan, tapi kini sudah penuh dengan rumah penduduk, toko, dan warung di kiri kanan jalan. Bisa dibilang hampir setiap jengkal tanah di sini sudah dimanfaatkan untuk tempat tinggal maupun usaha kecil masyarakat. Meskipun siang ini jalanan terlihat agak sepi, biasanya kawasan ini sangat ramai. Kendaraan roda 2 dan roda 4 silih berganti melintas. Ditambah aktivitas warga di depan rumah maupun di tepi jalan. Kalau kita terus menyusuri Kelayan B, nantinya kawasan ini akan terhubung dengan Kelayan A melalui beberapa jembatan. Jembatan-jembatan ini menjadi jalur penting yang setiap hari dilalui warga untuk bekerja, berbelanja, atau sekadar beraktivitas dari satu sisi ke sisi lainnya. Di balik kepadatan dan jalanan yang sempit, Kelayan tetap punya daya tarik tersendiri. Di sini kita bisa melihat kehidupan kampung kota yang begitu hidup, sekaligus merasakan napas sejarah yang masih tersisa dari masa lalu. Itulah yang membuat Kelayan unik, sebuah kawasan yang terus berkembang, namun tetap menyimpan cerita panjang tentang masyarakat Banjar dan perubahan zaman. Setelah melewati jembatan gerilya kota Banjarmasin yang menjadi penghubung antara Kelayan B dan Kelayan A, saya melanjutkan perjalanan motovlog ini. Di sisi lain jembatan, suasana jalan terasa sedikit berbeda. Jalan mulai tampak lebih sempit, sehingga pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Kiri kanan jalan dipenuhi bangunan rumah warga. Sebagian besar masih berupa rumah kayu tradisional yang berdiri rapat di pinggiran Sungai Kelayan. Pemandangan ini menambah nuansa khas kampung kota di Banjarmasin. Meski sederhana, rumah-rumah kayu ini menjadi bagian dari identitas kawasan. Kelayan yang sudah lama berkembang di sekitar sungai dan jalan sempit seperti ini. Dengan suasana yang lebih padat, perjalanan terasa semakin menarik karena setiap sudutnya memperlihatkan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Semakin jauh saya masuk ke jalan Kelayan B ini, suasananya makin terasa berbeda, teman-teman. Jalanan yang saya lalui mulai menyempit. Bahkan di beberapa titik hanya pas dilewati motor saja. Di sisi kiri terlihat rumah-rumah warga di pinggiran sungai. Sebagian besar masih berupa rumah kayu sederhana, bercampur dengan bangunan permanen yang lebih baru. Nah, yang bikin saya cukup heran, di depan beberapa rumah justru terparkir mobil. Saya sampai bertanya sendiri, mobil-mobil itu bisa lewat dari mana ya? Karena kalau lewat jalan yang saya lalui sekarang, rasanya cukup sulit. Jalannya sempit, lebih cocok untuk motor. Namun saya tetap melanjutkan motovlog ini di jalur sempit ini. Menariknya, keadaan rumah di sekitar sini tidak terlalu padat. Masih terlihat lahan kosong di samping beberapa rumah. Dan di depan sana, saya melihat ada sebuah jembatan kayu yang akan saya lewati. Sepertinya jembatan ini menjadi salah satu akses penting bagi warga untuk menyambungkan jalan di kawasan Kelayan A. Setelah tadi melewati jembatan kayu, saya pun kembali menyusuri jalan yang semakin padat. Rumah-rumah mulai rapat kembali di sisi kanan kiri. Sesaat saya harus menepikan motor karena ada mobil yang melintas dari arah berlawanan. Jalannya sempit,
jadi harus saling mengalah supaya bisa sama-sama lewat. Inilah salah satu tantangan kalau menyusuri jalan di kawasan Kelayan B. Jalannya sempit, tapi tetap bisa dilewati berbagai jenis kendaraan. Walaupun jalannya terlihat sempit, namun ada beberapa mobil yang terparkir di samping badan jalan. Lalu saya pun melihat anak-anak yang asik bermain layangan di pinggir jalan. Suasana jadi terasa lebih hidup. Ada juga beberapa anak yang membawa pancingan. Mungkin mereka ingin memancing di sungai yang tidak jauh dari sini. Hal-hal seperti inilah yang membuat suasana Kelayan terasa khas jalan sempit. Aktivitas warga yang sederhana, tapi penuh warna kehidupan sehari-hari. Dan saya pun kembali menyeberangi jembatan. Dari atas jembatan ini terlihat aliran sungai yang membelah kawasan, menjadi batas alami antara dua sisi permukiman. Dan air sungai warna kecoklatan, namun tampak tenang. Setelah melewati jembatan, jalan kembali berubah suasananya. Jalurnya tidak terlalu lebar. Bahkan, di beberapa titik terasa semakin menyempit. Di kiri dan kanan tampak deretan rumah warga dengan bangunan yang rapat. Sebagian berdinding kayu, sebagian lagi sudah permanen. Namun tidak berselang lama, saya kembali menyeberangi jembatan Sungai Pemurus untuk menuju Jalan Kelayan A dan Jalan Bumi Mas. Memang di kawasan Kelayan ini, jembatan menjadi pemandangan yang umum karena sungai membelah hampir setiap sudut wilayah. Setiap jembatan seakan menjadi pintu masuk menuju suasana yang sedikit berbeda, walaupun tetap sama-sama sempit dan sederhana. Perjalanan di jalur ini terasa tenang, tidak banyak kendaraan yang lewat, sehingga saya bisa lebih santai menyusuri jalanan Kelayan yang penuh dengan ciri khasnya. Setelah melewati jembatan dan melalui jalan sempit tadi, saya pun kembali menemukan pemandangan yang cukup menarik. Terlihat beberapa anak-anak sedang asik menggulung benang layangannya. Walaupun jalanan di sini tidak terlalu ramai, suasana sederhana seperti ini justru memberi kesan khas dari kawasan ini. Anak-anak bermain dengan riang di pinggir jalan, sementara saya terus melanjutkan perjalanan motovlog, menyusuri jalur yang sempit namun penuh cerita ini. Momen kecil seperti ini seringkali membuat perjalanan terasa lebih hidup, meski di sekitar tidak banyak aktivitas lain yang terlihat. Setelah melewati jalan sempit ini, di sisi lain saya bisa melihat deretan rumah yang berdiri di pinggiran sungai. Kebanyakan rumah masih terbuat dari kayu, berdiri rapat dengan pondasi yang menjorok ke arah air. Dari sini terlihat jelas bagaimana sungai masih menjadi bagian dari kehidupan warga. Meskipun aktivitas di sungai sudah jarang terlihat, ada pula yang terlihat sederhana dengan cat yang mulai pudar. Semua itu seolah menjadi potret nyata kehidupan. Dalam perjalanan ini saya pun sempat harus memperlambat laju motor saya karena di depan terlihat beberapa orang sedang bersusah payah mendorong sebuah gerobak untuk naik dan melewati jembatan. Jalannya yang sempit dan sedikit menanjak membuat mereka terlihat cukup kesulitan. Sebagai pengendara motor, tentu kita harus lebih sabar dan memberi ruang agar semua bisa lewat dengan aman.
Semakin jauh saya menyusuri jalan Kelayan A, suasana terasa cukup lengang. Jalan yang sempit ini tampak sepi. Hanya sesekali saja saya berpapasan dengan pengendara motor lain. Ketenangan jalanan ini membuat saya bisa lebih leluasa menikmati suasana sekitar. Rumah-rumah penduduk berdiri rapat di sisi jalan, dan sesekali juga terlihat warga berdiri. Nampak pula motor warga terparkir di depan rumah, tapi hampir tidak ada mobil yang lewat, karena jalannya memang terlalu sempit untuk kendaraan besar. Tak lama kemudian, akhirnya saya sampai di jembatan gerilya. Dari sini saya masih tetap melanjutkan perjalanan menyusuri jalan Kelayan A. Memasuki kawasan ini, suasana jalan mulai terasa berbeda dibandingkan sebelumnya. Jalanan yang tadinya sempit kini mulai terlihat lebih lebar, sehingga kendaraan bisa melintas dengan lebih leluasa. Lalu lintas juga mulai tampak agak ramai, tidak sesepi jalan yang tadi saya lewati. Beberapa motor dan mobil sesekali melintas, menandakan bahwa kawasan ini memang lebih hidup dibanding ruas jalan kecil sebelumnya. Sedikit informasi teman-teman, Kelayan A dan Kelayan B ini sebenarnya adalah dua kawasan yang letaknya berseberangan, dan keduanya hanya dipisahkan oleh Sungai Kelayan. Jadi bisa dibilang, sungai ini menjadi batas alami antara kedua wilayah tersebut. Walaupun terpisah sungai, suasana antara Kelayan A dan Kelayan B punya ciri khas masing-masing yang membuat perjalanan di sini terasa menarik untuk terus dijelajahi. Seiring perjalanan menyusuri jalan Kelayan A, suasana jalanan terlihat semakin ramai oleh kendaraan yang melintas. Namun, ada juga beberapa motor yang diparkir kurang rapi di tepi jalan, sehingga membuat pengendara lain agak sedikit terganggu saat melintas. Kondisi seperti ini memang sudah biasa di kawasan yang padat penduduk, dan jalannya sempit seperti di sini.
Teman-teman, dari awal tadi kita sudah memulai perjalanan di kawasan Kelayan B, melewati jalanan sempit khas kampung, melihat suasana rumah-rumah penduduk di pinggiran sungai, hingga jembatan-jembatan kecil yang menjadi penghubung antar kawasan. Jalanan yang sempit tapi tetap ada saja mobil dan motor parkir di sisi jalan, membuat suasana semakin unik. Kemudian perjalanan berlanjut menyeberangi jembatan gerilya menuju Kelayan A. Di sini suasana jalan mulai sedikit berbeda, lebih ramai dengan lalu lintas yang cukup padat. Bahkan sempat juga saya temui motor yang terparkir kurang rapi, hingga sedikit mengganggu pengendara yang lewat. Sekarang hari sudah semakin siang, dan akhirnya perjalanan motovlog kali ini sampai di ujung. Banyak hal menarik yang kita temui, dari Kelayan B yang tenang dengan jalan sempitnya, sampai Kelayan A yang lebih ramai dan padat. Semoga teman-teman bisa ikut merasakan pengalaman menyusuri kawasan Kelayan lewat video ini. Jadi, terima kasih sudah menonton video motovlog saya ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di perjalanan dan motovlog saya yang berikutnya.